Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini bisa bersama-sama kembali untuk bersekutu di pagi hari ini. Sebelum kita mulai untuk masuk dalam pujian kita selanjutnya maupun firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari pujian PPR 2 nomor 398. Kurasa bahagia. Kurasa bahagia karena Yesus Tuhanku memimpin hidupku walau badai menyerbu. Dibuatnya aku kuat tabah dalam cobaan, dengan kuasa doa ku diberi kemenangan. Sungguh damai di dalam hatiku, sungguh Tuhan pelindung hidupku, sungguh nyata kuasa Tuhanku bagi semua orang beriman teguh. Walaupun hidupku tak bergelimang harta, hatiku tak silaukan kekayaan mana. Yesuslah hartaku, tak ternilai harganya, ku dicukupinya dengan harta yang bakal. Sungguh damai di dalam hatiku, sungguh Tuhan melindung hidupku, sungguh nyata kuasa Tuhanku bagi semua orang beriman teguh. Sebelum kita melanjutkan pujian kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Selamat pagi Bapa kami yang di surga, kami datang padamu Tuhan di pagi hari ini. Kami hendak mengadakan persekutuan di doa pagi ini, kiranya Tuhan pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Semuanya boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Internet yang kami gunakan semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Demikian juga firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Mu, Guru Injil Dwi Tsunami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan pada pagi hari ini adalah suara Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Biarlah kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Semakin hari kami boleh semakin hidup mengenal Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, karena firman-Mu yang senantiasa mengajarkan kepada kami. Ya Tuhan Yesus, Kau juga berkati doa-doa yang akan kami panjatkan ke hadirat-Mu. Biarlah Tuhan juga akan menjawab doa kami sesuai dengan waktu Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala kekurangan kami, keterbatasan kami. Ampunilah kami sehingga kami juga layak untuk melayani Tuhan dan kami juga layak untuk datang ke hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan lanjutkan pujian kita dari PPR 1 nomor 141. Marilah orang berdosa. Marilah orang berdosa di nama Tuhan. Percayalah kan sabdanya hendak jadi aman. Pada Yesus, pada
percayalah pada Tuhan kita berbahagia. Pada Yesus percaya sekarang. Hanya Yesus memberi selamat, terimalah sekarang. Pada Yesus percaya sekarang. Hanya Yesus memberi selamat, terimalah sekarang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Di Tsunami. Saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan, bila pada pagi hari ini kami boleh bergabung bersama di dalam persekutuan doa pagi. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama hendak merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan mengurapi kami semua, sehingga firman-Mu pada pagi hari ini akan meneguhkan iman kami bersama. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kasih dan penyertaan-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak berasa 1 bulan telah berlalu kita memperingati peristiwa Natal. Peristiwa yang secara rutin dari tahun ke tahun kita merayakannya. Tapi meskipun itu sudah berlalu, marilah kita tetap terus menggemakan di dalam hidup kita. Nah, untuk itu saya mengajak kita semua untuk merenungkan dari bacaan Injil yang masih terkait dengan kedatangan Tuhan Yesus, yaitu dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. Kita akan membacanya bersama-sama. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, selanjutnya saya mengundang Bapak Ibu untuk nanti membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat 18, satu perikop. Tema awal yang penting dalam tulisan Yohanes ini adalah firman yang menjadi daging. Dan LAI memberikan judul firman itu telah menjadi manusia. Nah, inilah yang kemudian kita kenal dengan inkarnasi Allah yang kita peringati dalam setiap bulan Desember, yaitu perayaan Natal. Nah, menurut Yohanes, Yesus telah bersama-sama dengan Allah sejak pada mulanya, yaitu sejak penciptaan. Apa yang terjadi sekarang ialah bahwa firman Allah yang kekal itu turun ke bumi, mengambil rupa manusia atau firman menjadi daging, telah menjadi manusia. Ini bukanlah pertama sekali Allah terlibat dalam sejarah manusia. Sebelumnya Allah telah bekerja di dunia melalui perjanjian, melalui hukum, melalui hakim-hakim, melalui para raja dan nabi-nabi. Namun sekarang Allah melibatkan dirinya sendiri secara langsung sebagai firman Allah yang menjadi daging atau menjadi manusia. Kabar baik yang disampaikan oleh Yohanes adalah Yesus sebagai sabda Allah yang abadi telah menjadi manusia. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari dituliskan seperti ini. Sabda sudah menjadi manusia
Ia tinggal di antara kita, dan kita sudah melihat keagungannya. Keagungan itu diterimanya sebagai anak tunggal Bapa. Melalui Dia, kita melihat Allah dan kasih-Nya kepada kita. Betapa beruntungnya kita ini, karena kita memiliki Allah yang pernah dengan rela menjadi manusia dan turut merasakan apa yang dialami oleh manusia. Seperti kita, ia juga mengalami proses alamiah, dilahirkan, mengalami fase-fase pertumbuhan yang wajar, dari bayi menjadi anak-anak, remaja, dewasa, memiliki darah, daging, tulang, dan juga bisa diraba. Tuhan Yesus juga mengalami keterbatasan fisik seperti lelah, mengantuk, tertidur. Dia juga pernah merasakan sangat lapar dan haus, seperti yang kemarin kita dengarkan kisah tentang pertemuan dengan perempuan Samaria. Dia menjadi lelah seperti manusia lainnya. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena itu dia duduk di pinggir sumur itu, dan yang dilakukan adalah meminta air. Nah, kemudian kalau secara emosi dia juga mengalami perasaan hati seperti kita. Marah, terharu, sedih, menangis ketika sahabatnya Lazarus meninggal dunia. Di situ dikatakan Tuhan Yesus sangat berduka cita dan menangis. Sehingga orang-orang mengatakan, lihatlah betapa kasihnya dia kepadanya, yaitu kepada Lazarus itu. Lalu dia juga merasa kasihan melihat penderitaan orang lain, sehingga dia mengajar berjalan berkeliling kota. Karena dia melihat betapa orang-orang itu seperti domba yang tidak bergembala, terlantar gitu ya. Dia juga merasa marah melihat orang-orang yang begitu degil hatinya. Lalu juga marah ketika melihat orang-orang menyalahgunakan bait Allah. Juga marah ketika murid-muridnya menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepadanya. Nah, emosi-emosi seperti itu juga dimiliki oleh Tuhan. Akan tetapi emosi itu bukan suatu dosa, melainkan itulah kemanusiaan yang dimiliki oleh Tuhan. Lalu secara psikologis dia juga pernah mengalami yang namanya depresi atau tertekan ketika merasakan bagaimana dikhianati oleh sahabat-sahabatnya di saat detik-detik dia seharusnya membutuhkan mereka, ditinggalkan gitu ya. Lalu difitnah. Bahkan keluarganya sendiri juga pernah mengatakan, oh, Tuhan Yesus tuh gila, jangan dengarkan dia gitu ya. Kalau kita membaca kisah-kisah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah, hal-hal yang dialami oleh manusia, Tuhan Yesus juga mengalaminya. Seperti kita, Yesus pun mengalami pencobaan. Bedanya dengan kita adalah kalau kita itu ya sering berkompromi dengan dosa, bahkan sering jatuh bangun dalam dosa. Tetapi untuk Yesus dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Meskipun Yesus sepenuhnya Allah, yang tentunya Allah itu tidak berdosa ya. Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus juga sepenuhnya manusia. Jadi Yesus pun tidak terluput dari pencobaan dan ujian. Yesus juga dicobai sebagaimana kita dicobai untuk melakukan dosa. Yesus juga dicobai untuk menjadi sombong, untuk menjadi egois, dan untuk menunjukkan arogansinya. Tetapi ia memilih
untuk menggunakan sifat keilahiannya. Ia lebih memilih untuk mentaati Bapa sehingga ia tidak berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, kita bisa merenungkan. Kadang-kadang kita mendengar orang berkata seperti ini, saya kok atau aku kok makin dekat dengan Tuhan, kok makin sering mengalami ujian, makin sering mengalami cobaan. Nah, selama kita hidup di dunia ini ya memang kita tidak akan terluput dari segala macam ujian maupun cobaan. Tetapi ya enggak juga kalau kita jauh dari Tuhan lalu enggak dapat ujian dan cobaan, tetap aja ada. Hanya bedanya buat kita yang sudah dekat dengan Tuhan, kita bisa meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dia tetap memilih apa yang menjadi kehendak Bapa atau apa yang terbaik untuk dia lakukan. Ujian yang paling berat yang dihadapi oleh Tuhan Yesus adalah sewaktu ia harus menghadapi penyaliban. Di Taman Getsemani, Yesus bergumul begitu hebat sampai peluhnya menetes ke tanah seperti darah. Nah, ini adalah satu pergumulan untuk memilih kehendak siapakah yang akan dipilih. Apakah kehendak Yesus sendiri ataukah kehendak Bapa. Tetapi Yesus lebih memenangkan kehendak Bapa daripada kehendaknya sendiri. Nah, bagaimana yang terjadi bila Tuhan Yesus ini memenangkan kehendaknya sendiri? Nah, tentunya keselamatan seperti yang menjadi misi Allah untuk manusia tidak akan terjadi. Dan sampai sekarang kita juga tidak mendapatkan keselamatan itu jika Tuhan Yesus tidak mau memilih untuk mengikuti kehendak Bapa. Firman yang telah menjadi manusia ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang tidak terbatas bersedia menjadi terbatas. Membatasi dirinya dan menjadi manusia, sehingga turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan, yang jauh menjadi dekat, yang melampaui pencapaian pikiran manusia menjadi dapat dilihat. Nah, alasan Allah menjadi manusia ini adalah inisiatif Allah sendiri, karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Allah ingin mengambil kembali apa yang menjadi miliknya yang telah terpisah oleh dosa, yaitu kita atau manusia, dengan cara menghadirkan Yesus untuk menjadi perantara antara Allah dengan manusia, sehingga terjadilah perdamaian. Ia tinggal di antara kita. Firman yang telah menjadi daging atau menjadi manusia itu bukanlah suatu pengurangan dari keilahian Tuhan, melainkan penerimaan akan kemanusiaan. Menjadi manusia, tinggal di antara manusia atau di tengah-tengah manusia, berlaku atau bertindak sebagai manusia adalah suatu pengorbanan. Inilah pengorbanan awal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Allah yang dalam kedaulatannya rela untuk datang ke dunia dengan cara mengosongkan diri, yaitu mengambil rupa seorang hamba. Bukan hanya sebagai seorang manusia, tetapi mengambil posisi yang lebih rendah lagi, yaitu seorang hamba. Di dalam Filipi 2 ayat 6-7, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang di Filipi untuk mengikuti apa yang dinasehatkan oleh Kristus. Dan yang dilakukan oleh Kristus adalah seperti ini, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
rela mengambil rupa dalam wujud seorang hamba adalah pengosongan diri yang luar biasa. Sebab dia adalah pencipta yang memiliki segalanya. Pernyataan pengosongan diri Kristus menyatakan perendahan diri, meninggalkan segala kemewahan, keagungan, dan kemuliaan surgawi untuk hidup menderita sebagai manusia. Allah mau menjadi manusia, ialah untuk menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Agar kita sebagai manusia dapat mengenal Allah, maka Allah harus turun, bukan sekedar untuk mengunjungi, tetapi tinggal atau diam di antara manusia. Karena tidak mungkin kita yang berada di dunia ini mengenal Allah dengan cara naik ke atas menjadi sama seperti Allah. Tidak, tetapi Ia yang agung itu turun ke dunia. Dengan demikian, Tuhan Yesus bisa menyelami kehidupan manusia secara penuh. Allah kita bukan hanya melihat dan mengawasi keberadaan kita sebagai ciptaannya saja, tetapi Ia juga turut merasakan kelemahan dan kekurangan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dulu kalau tidak salah ingat ada program TV yang namanya Tukar Nasib gitu ya. Bagaimana orang yang kaya sedang mencoba hidup menjadi seperti orang yang miskin gitu ya. Dan itu bukan satu hal yang mudah walaupun hanya beberapa hari atau beberapa minggu. Nah, saya juga pernah PKL gitu di daerah PGOT Solo gitu ya, pengemis gelandangan dan orang-orang terlantar. Di mana di situ saya harus bisa menjadi seperti mereka. Meskipun saya banyak dievaluasi gitu ya, karena kurang persis gitu ya. Katanya pakaiannya masih terlalu bagus gitu, walaupun saya sudah mencari yang terjelek gitu. Lalu tutur bahasanya masih kurang kasar seperti itu. Lalu kalau saya tidur itu kan ritualnya banyak. Lah ini disuruh tidur geletak begitu saja. Rasanya itu benar-benar seperti siksaan. Nah, itu hanya beberapa hari gitu ya, paling seminggu gitu ya. Tetapi itu rasanya luar biasa menderitanya. Nah, apalagi Tuhan Yesus yang memiliki segala keagungan dan kemewahan, dia harus turun ke dunia seperti manusia, melakukan segala sesuatu seperti manusia. Dia yang tidak pernah menderita dijadikan menderita yang bukan oleh karena kesalahannya. Nah, lalu apa artinya dari semua ini? Kerelaan Allah menjadi manusia dan kini diam di antara manusia menunjukkan solidaritas ilahi akan dunia ini. Menunjukkan bahwa Allah itu solidar terhadap umat manusia dengan segala kesengsaraannya. Menunjukkan bahwa Allah begitu peduli secara nyata dengan penderitaan, kesulitan, bahkan keraguan-raguan manusia. Ini merupakan suatu berita sukacita besar bagi manusia di sepanjang masa, bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, yang tidak sekedar melihat dan mengawasi, tetapi turun langsung dan hidup bersama. Dengan Allah tinggal atau diam di antara manusia, maka kita juga melihat apa yang namanya kemuliaan Tuhan yang selama ini tidak dapat dilihat oleh manusia. Yohanes Pembaptis dalam kesaksiannya menerangkan bahwa walaupun Yesus itu datang setelah nabi-nabi, tetapi Yesus itu telah ada sebelum nabi-nabi. Kita membacanya bisa dari ayat 15. Sebab para nabi ini diutus oleh Allah adalah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Hal ini terlihat dari nubuatan-nubuatan para nabi dalam perjalanan hidup umat Israel.
Di sepanjang perjalanan umat Tuhan, dia tetap menyatakan diri, menyatakan keilahiannya melalui para utusannya dan nabi-nabinya. Namun kedatangan Mesias yang adalah Yesus sungguh berbeda dari penyataan ilahi yang pernah dinyatakan kepada para manusia. Melalui Yesus Kristus, dia menyatakan keilahiannya sebagai manusia dan kedatangannya membawa pemberian yang sangat berharga yang tidak bisa didapat dari Allah-Allah yang lain. Dia datang dari surga membawa kasih karunia demi kasih karunia. Kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang tanpa syarat, kasih karunia yang hanya diberikan oleh Allah yang benar. Disinilah kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus bisa dilihat. Dia datang tidak sekedar datang, tetapi dia membawa keselamatan. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui karya-karyanya atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita bisa melihat kemuliaan Allah melalui pelayanannya yang begitu total kepada manusia. Kita bisa melihat kemuliaannya melalui kesediaannya untuk meninggalkan segala kemuliaan surgawi dan mengambil rupa menjadi seorang hamba. Kita bisa melihat kemuliaannya melalui ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah. Juga melalui ketidakberdosaannya meskipun banyak mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, dan mengalami pencobaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari bagian ini kita bisa merenungkan bahwa kita dapat mensyukuri bahwa Allah yang kita miliki dan Allah yang kita percayai bukanlah Allah yang jauh dari kita. Hal-hal yang dialami oleh Tuhan Yesus bisa menjadi penghiburan buat kita. Ketika kita merasakan hal-hal yang menakutkan, yang membuat kita stres, yang membuat kita putus asa, Tuhan Yesus pernah mengalaminya. Tuhan Yesus mengerti rasa lelah kita. Tuhan Yesus mengerti rasa takut kita. Tuhan Yesus juga mengerti bagaimana kita ini tidak dihargai oleh orang lain, ataupun misalnya kita mendapatkan pengkhianatan dari teman. Tidak ada yang lebih bisa mengerti segala kelelahan dan kelemahan kita selain daripada Yesus. Karena ia turut merasakan, karena dia pernah menjadi daging atau manusia untuk merasakan segala kelemahan dan derita kita. Oleh karena itu, ia memberikan janji kepada kita semua untuk menyertai kita dan untuk memberi kekuatan kepada kita sampai pada kesudahannya. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau karena kami memiliki Allah yang begitu dekat dengan kami, yang telah pernah mengalami apa yang dialami oleh manusia. Segala penderitaan, keputusasaan, sekaligus juga kebahagiaan. Dan kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang menyediakan keselamatan bagi kami semua. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Priscilla. Terima kasih Guru Injil Dwi Tsunami yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sungguh dikuatkan dan diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang sungguh sangat dekat dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada di setiap pergumulan kita, di setiap masalah kita. Karena dia pun sudah pernah mengalaminya.
Biarlah kita senantiasa kuat menghadapi hari-hari ke depan kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan berjanji akan selalu menyertai kita. Kita akan masuk dalam pokok doa syafaat yang kemarin saya sudah bagikan. Saya akan mengulang untuk mengucap syukur pada pagi hari ini. Terus kita mendoakan keluarga-keluarga untuk kestabilan kesehatan jemaat yang lansia. Demikian juga kita berdoa bagi kesehatan semua jemaat GKMI Pengharapan. Kita berdoa bagi kesehatan para hamba Tuhan dan keluarganya. Demikian juga kita berdoa bagi sekolah anak-anak yang sekolah online maupun yang tatap muka. Berdoa bagi anak yang studi di luar negeri maupun yang bekerja di luar negeri. Kemudian kita doakan juga saudari Jessica yang mencari pekerjaan. Kita berdoa bagi anak muda, kiranya Tuhan memberkati dengan pasangan yang sesama pengikut Kristus. Kemudian berdoa bagi jemaat yang tidak bisa mengikuti kebaktian hibrid. Kemudian kita berdoa untuk kondisi ekonomi jemaat akibat virus COVID-19. Dan kita juga berdoa bagi keluarga-keluarga jemaat supaya dapat hidup rukun dan harmonis. Kita berdoa bagi pelayanan hamba Tuhan, demikian juga majelis dan pengurus komisi-komisi GKMI Pengharapan, serta jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Kita doakan juga untuk pengurusan aset gereja yang saat ini masih belum sedang dilakukan pengurusannya. Kita berdoa bagi perbaikan gedung gereja yang masih berlangsung. Demikian juga berdoa bagi pelaksanaan kebaktian hibrid. Kita doakan untuk kegiatan persekutuan dalam minggu ini. Demikian juga kita doakan GKMI Sabang Sidoarjo yang akan didewasakan pada tanggal 29 Maret. Berdoakan untuk persiapan pendewasaan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang. Kemudian kita doakan juga bagi masyarakat, pemerintah, serta bangsa dan negara untuk kepemimpinan Pemprov DKI, kemudian untuk Presiden dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta menteri-menterinya, dan kita doakan juga para pemimpin bangsa dan para aparat keamanan. Kita doakan untuk permasalahan bangsa kita, yaitu korupsi dan berita-berita hoax yang saat ini sedang ada di media kita. Kemudian berdoa untuk pemimpin dan pemuka agama di Indonesia supaya dapat menciptakan suasana damai dan rukun di Indonesia. Kemudian berdoa bagi kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia. Berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara-negara lain yang terdampak virus corona. Kemudian berdoa bagi pencegahan penyebaran virus corona varian baru. Berdoa bagi sikap masyarakat Indonesia selama masa pandemi ini. Kita berdoa bagi pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk perkembangan dan kemajuan perekonomian bangsa Indonesia. Kemudian berdoa bagi rencana program pemerintah pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Kemudian berdoa bagi beberapa wilayah daerah yang terdampak bencana alam. Berdoa bagi internasional agar terjadi perdamaian di antara semua negara dan bangsa di dunia. Sebelum kita masuk dalam doa, kita akan memuji Tuhan dari PPA 1 nomor 137. Jangan melalui aku ya Yesus. Yesus
Selamatkan aku, kuatkan hamba dalam iman. Aku milik-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ku berharap kepadamu, beri anugerah-Mu. Ku berduka jiwa, sucikan aku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari kita berdoa. Nanti doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta EDSS. Mari kita bersama-sama berdoa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur di pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama bersatu di dalam doa, memuliakan Tuhan di dalam kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami. Bersyukur juga untuk firman-Mu yang boleh disampaikan oleh Mbak-Mu Ki Dwi Tsunami. Kami bersyukur bahwa kami diingatkan Engkau Tuhan yang sudah menjadi manusia, menjadi daging, ada di antara kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap kami bahwasannya Engkau benar-benar hadir di dunia ini dan Engkau menjadi sama seperti kami dan Engkau membuktikan Allah yang Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami dalam segala keadaan kami. Kiranya memberkati Mbak Dwi dalam segala pelayanan yang dilakukannya, kiranya semua yang dilakukannya menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Mbak Dwi dalam segala yang dilakukannya, biarlah segala langkah hidupnya, segala yang dirindukannya diberkati oleh Tuhan. Sekaligus kami berdoa juga untuk saudara-saudaranya yang ada di Kudus, kiranya Tuhan juga memberkati ya Tuhan dalam segala hal yang diinginkan, dirindukan mereka, Tuhan yang mewujud nyatakan. Berkat-berkat terbaik Tuhan limpahkan bagi Mbak Dwi dan beserta dengan keluarga yang ada di Kudus. Kami berdoa juga untuk Pak Listio dan Bu Yuliana, untuk Ken dan Ben, kiranya Tuhan juga melimpahkan berkat-berkat terbaik bagi keluarga Pak Listio ya Tuhan. Apapun yang dirindukan, diinginkannya, Tuhan yang mewujud nyatakan. Kami menyerahkan juga untuk Pak Hendra, Bu Priscilla, untuk Nadia, untuk Yesi, dan juga untuk Samuel. Tuhan juga melimpahkan berkat-berkat terbaik yang daripada surga. Semua yang dirindukan, diinginkannya, Tuhan yang menyatakan di dalam kehendak Tuhan, dan Tuhan yang memberikan kepuasan di dalam hidup mereka semua Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk Bu Priscilla sebagai ketua majelis, biarlah hikmat-hikmat terbaik Tuhan limpahkan bagi Bu Priscilla, Tuhan boleh memimpin kami semua di dalam gereja GKMI Pengharapan, di dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami akan juga untuk Pak Anton, Bu Retno, untuk Antonia, Aurel, dan Adriel, kiranya Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Berkat-berkat terbaik Tuhan limpahkan bagi keluarga Pak Anton ya Tuhan. Semua yang dirindukan, diinginkannya Tuhan juga menyatakannya. Khususnya saat ini mereka sedang membangun rumah, memperbaiki rumah, kayak Tuhan juga akan menolong di dalam segala yang dilakukannya, supaya diberkati Tuhan sehingga rumah ini boleh jadi atas pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami akan juga untuk Pak Sukesno, ayah daripada Ibu Retno yang ada di Solo, yang juga ada dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan terus mengingat Sukesno, dan Tuhan terus memberikan pimpinan dan kekuatan bagi Pak Sukesno untuk terus ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, melalui Bu Retno, Pak Sukesno boleh mendengar tentang kasih Kristus yang sudah diterima oleh Bu Retno dan boleh didengar oleh Pak Sukesno ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas Pak Sukesno, kiranya firman yang tidak terbatas oleh apapun juga itu boleh diterima dengan baik oleh Pak Sukesno. Kami menyerahkan juga Pak Alep untuk anak-anaknya, keluarga Bu Vivi, keluarga Pak Adi, untuk Ripka dan Santoso, kiranya semua yang diberkati oleh Tuhan dengan berkat terbaik di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, dan yang lain Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, melalui Pak Alep dan seluruh keluarganya, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan dari semua yang mereka lakukan. Kami mengingat juga untuk besan dari Pak Alep, yaitu Pak Handoko yang terbaring lemah, ya Tuhan juga memberkati ya Tuhan. Saat ini mungkin ada di dalam perawatan di rumah sakit, tapi kami percaya Tuhan melalui pelayanan dari Pak Alep juga Pak Handoko boleh menerima dengan sukacita akan Kristus yang menjadi juru selamat dunia sekaligus juru selamat pribadinya. Kami menyerahkan juga untuk Bu Winda dan Pak Erik, dan juga untuk anak-anaknya, keluarga Pak Antoni dan keluarga Pak Rian. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua Tuhan dengan berkat terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Semua yang diinginkan Tuhan yang terjadi dalam diri keluarga Bu Winda, Tuhan yang menyatakannya. Khususnya kami berdoa untuk Pak Erik, kiranya Tuhan juga terus membuka hatinya Tuhan. Berikan kelembutan hatinya melalui apa yang disampaikan oleh Bu Winda, dan juga yang terus kami doakan, kiranya Pak Erik boleh membuka hati, membuka pintu hatinya untuk Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bu Ana, kiranya Tuhan juga memberkati dengan berkat terbaik yang daripada Tuhan sendiri, dengan kesehatan yang prima, dengan segala yang dilimpahkan yang terbaik, segala yang dirindukan
diinginkan Bu Ana Tuhan menyatakannya. Begitu juga untuk Joyce dan Yonatan, Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dengan segala yang terbaik yang Tuhan limpahkan bagi Joyce dan Yonatan. Dan juga untuk Pak Rudi, Bu Monik, untuk Timo dan Matthew, Tuhan memberkati juga mereka Tuhan. Apapun yang dikerjakan mereka dibuat berhasil, yang dirindukan mereka, diinginkan mereka, Tuhan yang mewujud nyatakan. Berkat terbaik daripada surga Tuhan limpahkan bagi Bu Ana dan seluruh keluarga besar ya Tuhan. Kami akan juga untuk Pak Thomas, juga dengan Christian dan Angel, dan juga Baby Joe, kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka ya Tuhan. Segala yang dirindukan mereka diberkati oleh Tuhan. Segala yang menjadi kerinduan mereka di masa depan Tuhan juga mewujud nyatakan. Khususnya untuk pertumbuhan dari Baby Joshua, kiranya Tuhan juga terus menyatakannya boleh bertumbuh sehat dan baik dan diberikan segala sesuatu yang terbaik pada Tuhan. Kami akan juga untuk Pak Indah, Bulia, untuk Bella, untuk Becker, untuk Yevi dan Stasia, kiranya Tuhan juga memberkati mereka ya Tuhan. Khususnya untuk pelayanan dari Pak Indah, kiranya Tuhan juga terus memberkati ya Tuhan. Melalui pelayanan Pak Indah, nama Tuhan dimuliakan. Kami akan juga untuk Bu Sonariati, untuk keluarga anak-anaknya, untuk Pak Wirid, Pak Jatmiko, kiranya Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Untuk Sonariati yang sedang kurang sehat, kiranya Tuhan juga menyehatkan. Untuk Pak Wirid dan Pak Riko, dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati ya Tuhan, beserta dengan keluarga-keluarga mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Nicholas, kiranya Tuhan juga memberkati Nicholas dalam segala hal yang dirindukan dan diinginkannya pada saat ini. Biarlah Tuhan yang mewujud nyatakannya Tuhan. Berkat-berkat yang terbaik Tuhan limpahkan bagi Nicholas ya Tuhan. Yang berdoa juga untuk kedua orang tuanya, Pak Andika Setiawan dan juga Ibu, beserta dengan Richard adiknya Niko, yang Tuhan juga memberkati mereka semua Tuhan. Yang terbaik Tuhan nyatakan dalam diri Nicholas beserta dengan Papa Mama dan adiknya ya Tuhan. Kami akan juga untuk Ibu Erni, kiranya Tuhan juga akan terus memberkati dengan berkat terbaik yang daripada Tuhan. Juga untuk Pak Adwin, untuk Seba dan Sema dan Sima, kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua. Apapun yang dikerjakan mereka diberkati Tuhan dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Kami akan juga untuk Bu Linda, biarlah Tuhan juga memberkati dengan berkat kesehatan yang prima yang terbaik kepada Tuhan. Mereka juga untuk anak-anaknya, untuk Pak Yohanes, Bu Susan, untuk Sherin dan Jovan, juga untuk Pak David, Bu Vivi, untuk Marco dan Byrin, berkati mereka ya Tuhan. Semua yang terbaik Tuhan limpahkan bagi mereka ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, mereka ada dalam keadaan semua sehat dan baik dan diberkati dalam pekerjaan mereka. Kami akan juga untuk Ibu Ruth, ya Tuhan juga memberkati dengan berkat terbaik yang daripada Tuhan. Damai sejahtera Tuhan limpah-limpahkan agar ketenangan dan damai itu senantiasa melingkupi Ibu Ruth. Menyerahkan juga untuk anak-anaknya dan cucunya, untuk Bu Vivi, Pak Roni, untuk Zelda dan Zekri, untuk Pak Yopi, Bu Heni, untuk Tisha dan Alben, begitu juga untuk Fani. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Khususnya juga untuk pemulihan dari Pak Yopi, kayaknya Tuhan memberikan pemulihan, percepatan pemulihan sehingga Pak Yopi boleh mendapatkan tubuh yang sehat seperti sedia kala. Tuhan. Berkati juga untuk Opa dan Oma Dani, berkat-berkat yang terbaik Tuhan limpahkan bagi Opa dan Oma Dani Tuhan. Dan akan juga untuk keluarga Bu Leoni dan Pak Andi, juga untuk keluarga Pak Yoga, yang Tuhan juga memberkati berkat yang teristimewa terbaik bagi mereka itu. Dan juga saat ini untuk Pak Jun, Bu Lucy, untuk Tasya, untuk Tiff, dan untuk James, kiranya Tuhan memberkati mereka semua itu. Pujakan untuk Tiff yang dalam keadaan sakit yang kami dengar kemarin, kiranya Tuhan juga terus memulihkan dengan segera Tuhan. Kami terus berharap pada Engkau dalam segala perlindungan. Tuhan nyatakan bagi Tiff yang saat ini ada di Belanda ya Tuhan. Berkati dalam segala pekerjaan mereka semua ya Tuhan. Berkati juga untuk Pak Theo, Bu Liana, untuk Henok dan Jason, kiranya Tuhan juga memberkati dengan berkat-berkat istimewa terbaik bagi mereka semua. Khususnya untuk Jason yang ada di Belgia, ya Tuhan juga terus melindungi anakmu ini Tuhan, memberkati anakmu ini juga. Juga untuk Pak Yunus, Bu Ati, dan Irma, Tuhan juga melimpahkan berkat istimewa, berkat terbaik bagi mereka. Apapun yang dikerjakan mereka dibuat berhasil Tuhan. Pimpinan dan penyertaan Tuhan nyatakan melalui keluarga Pak Yunus ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk Bu Indriati dan juga untuk Brenda, Cevi,
untuk Pak Andre, untuk Bu Yulia, dan untuk Cecil. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat karisma terbaik. Dalam sejahtera-Mu, Tuhan limpahkan bagi mereka pimpinan-Mu, dan juga segala sesuatu yang terbaik Tuhan limpahkan bagi keluarga Bu Indiati dan seluruh keluarga besar. Nyerahkan juga untuk Pak Haji, Bu Rini, untuk Senja, untuk Karin, dan Adin. Tuhan juga melimpahkan berkat-berkat terbaik Tuhan. Biarlah masa depan mereka dipimpin oleh Tuhan, diatur Tuhan, sehingga segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan inginkan Tuhan limpahkan bagi Pak Haji dan keluarga Tuhan yang mewujud nyatakan ya Tuhan. Nyerahkan juga untuk Bu Hana dan juga untuk keluarga anak-anaknya, keluarga Pak Victor yang ada di Australia, untuk Pak Andi dan Bu Melisa beserta dengan Gerard dan Lionel, itu juga untuk Tata. Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Apapun yang dikerjakan mereka, diupayakan mereka, diberkati Tuhan dan menjadi kebaikan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga untuk hamba-Mu, untuk Rita, untuk Ibu dan Pepe. Kiranya berkat Tuhan juga senantiasa melingkupi kami semua. Kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, yang untuk sementara waktu ini akan kembali ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami ya Tuhan, melindungi gereja kami ya Tuhan, dan segala perubahan-perubahan yang terjadi dengan cepat ini boleh diantisipasi dengan cepat, dan kami boleh beribadah dengan rasa kenyamanan yang datangnya daripada Engkau ya Tuhan. Kami merindukan bahwasanya kami boleh kembali ibadah hybrid, juga ibadah offline. Kiranya Tuhan yang memimpin sehingga kami dapat memutuskan dalam tepat waktu, juga kami boleh kembali rindu datang di rumah ibadah ya Tuhan. Ada satu kerinduan yang kembali sementara hilang, tapi kami percaya bahwasanya ibadah melalui online pun tidak membatasi kami datang pada Tuhan, tapi kami rindu Tuhan, benar-benar datang ke rumah Tuhan, di gereja-Mu Tuhan. Berkati Indonesia dalam segala yang dilakukan oleh pemerintah kami yang sungguh sangat baik di dalam menangani COVID-19 ini. Biarlah Tuhan berkati khususnya untuk penyebaran COVID-19 ini, boleh Tuhan yang menahan lajunya, dan kami semua hidup di dalam protokol kesehatan yang baik, sekaligus kami taat untuk menjalani vaksin, baik itu juga booster. Tuhan berkati seluruh warga negara Indonesia ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anak kami yang ada di luar negeri, untuk Ben, untuk Jason, untuk Justin, untuk Priscilla dan Tiff. Tuhan memberkati mereka semua di benua Eropa dan juga Amerika. Angka COVID-19 juga naik cukup tinggi, kiranya Tuhan juga melindungi mereka semua ya Tuhan. Kami lagi berdoa untuk seluruh jemaat GKM Pengharapan, kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun kami berada. Ada tangan Tuhan yang menyertai, ada tangan Tuhan yang memberkati, sehingga kami terus dipimpin oleh Tuhan sebagai satu kesatuan jemaat GKM Pengharapan. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan seluruh doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Selamat pagi semua.